Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita Dawang Roaming. Film animasi ini mengisahkan seorang pelajar bernama Lushu. Dia merupakan anak yatim piatu yang tinggal bersama saudara angkatnya. Lushu punya kekuatan spesial, yaitu mengubah emosi negatif seseorang menjadi kekuatan. Dia bisa menjadi lebih kuat hanya dengan mengejek orang lain atau membuatnya merasa kesal. Ceritanya berawal ketika Lushu dan Xiaoyu pergi jalan-jalan. Di sana, mereka menikmati makanan dan melihat pertunjukan. Karena terhalangi oleh banyak penonton, mereka berdua menerobos masuk supaya bisa melihatnya dengan jelas. Di saat yang sama, kalung yang dipakai oleh Lushu tiba-tiba bereaksi. Namun, Lushu tidak menyadarinya. Dia hanya fokus pada pertunjukan karena terlihat mengagumkan. Selain menerobos di antara penonton, Xiaoyu juga mengajaknya pergi ke belakang panggung. Dia berharap bisa mempelajari teknik atraksi seperti mereka. Lushu bilang tidak mungkin mereka mau mengajarinya, tapi kalau melihatnya saja, mungkin saja tidak apa-apa. Saat tiba di belakang panggung, mereka malah melihat situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, mereka berdua segera pergi dengan alasan akan pergi ke toilet. Lushu beranggapan mungkin saja orang yang menunjukkan trik api itu menggunakan kekuatan super, sehingga mereka akan ditangkap oleh pemburu pengguna kekuatan super. Ketika mereka tiba di rumah, Lushu akan membuatkan suatu masakan. Namun, dia tidak jadi melakukannya karena Xiaoyu ingin memakan mie instan. Karena mie-nya sudah habis, Lushu harus membelinya terlebih dahulu. Dikarenakan tidak memperhatikan jalan, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Lushu mendapatkan luka yang sangat parah dan tidak mungkin untuk bisa diselamatkan. Di saat itulah terjadi suatu keajaiban. Biji kenari yang selama ini dia pakai ternyata dapat memulihkan semua lukanya dan menyelamatkan hidupnya. Selain menyelamatkan hidupnya, Lushu juga membangkitkan kekuatan super yang sangat kuat. Dia bisa mendapatkan kekuatan dari emosi negatif seseorang, sehingga semakin banyak orang yang takut atau kesal kepadanya, dia akan mendapatkan sejumlah poin. Lalu poin itu bisa ditukarkan dengan kekuatan dan berbagai hal secara acak. Ketika Lushu dan Xiaoyu memakan mie instan, terjadi kebakaran di pusat perbelanjaan. Kemudian, saat Lushu pergi memeriksanya, dia bertemu lagi dengan beberapa pria yang mengenakan pakaian hitam. Sepertinya, mereka sedang mengejar orang yang menyebabkan kebakaran itu. Lalu saat Lushu kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ada pria yang terbaring di halaman rumahnya. Pria itu memiliki kekuatan mengendalikan api, sehingga kemungkinan besar dialah orang penyebab kebakaran di pusat kota. Karena pura-pura tidak sadar, Lushu mencoba untuk mengerjainya. Dia mengerjainya dengan berbagai hal hingga membuat orang itu kesal. Karena tidak bisa menahan amarahnya, pria itu menggunakan kekuatan untuk membakar Lushu. Tapi usahanya tidak berhasil karena Lushu sudah memakai kemampuan untuk menangkalnya. Walaupun kekuatannya itu sangat berguna, tapi tampaknya dia tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain. Bahkan, saudaranya sendiri tidak percaya jika Lushu sudah mengalami kebangkitan. Dalam rangka untuk membayar biaya sekolah, Lushu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dia menjual telur di pinggir jalan bersama para pedagang lain. Karena kondisi ekonominya yang sulit itu, kebanyakan orang tidak ingin terlibat dengan dirinya. Akibatnya, dia menjadi siswa yang penyendiri dan tidak memiliki banyak teman. Meski keadaannya cukup sulit, tapi Lushu menikmati kehidupan sekolahnya. Dia merasa lebih diuntungkan karena bisa memanfaatkan mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Fenomena kebangkitan sudah terjadi di mana-mana. Sekolah juga menjadi tempat yang tidak aman karena ada murid yang mengamuk setelah membangkitkan kekuatan. Lushu memanfaatkan kekacauan itu untuk menghasilkan poin negatif. Dia membodohi guru dan teman-temannya supaya mereka merasa kesal. Kemudian, ketika Lushu pulang ke rumah, Xiaoyu sedang mengalami demam tinggi. Untungnya, saat ini Lushu memiliki kemampuan spesial. Dia dapat menyembuhkan Xiaoyu dengan memberi buah yang diperoleh dari poin negatif.
Dikarenakan sudah ada banyak siswa yang membangkitkan kekuatan, pihak kota akan mendirikan kelas khusus bagi murid yang sudah mengalami kebangkitan. Setelah sampel darahnya diambil, Lushu menjadi salah satu murid yang dipindahkan ke kelas khusus. Tak lama setelah kelas khusus didirikan, mereka kedatangan murid pindahan baru bernama Jiang Shuyi. Selain penampilannya terlihat mencolok, murid baru itu juga memiliki pengetahuan luas, terutama tentang kekuatan super. Dia menjadi bahan perbincangan karena tiba-tiba memiliki kualifikasi yang tinggi. Sedangkan Lushu menjadi kebalikan dengan dirinya. Selain penampilannya membosankan, dia juga dinilai lemah karena memiliki kualifikasi yang rendah. Sebenarnya, kualifikasi Lushu tidak serendah itu. Ada alasan tertentu kenapa dia tidak menunjukkan yang sebenarnya. Entah akan terjadi kehebohan apa jika kemampuan yang sebenarnya dapat terungkap. Ketika Lushu sedang beristirahat, dia menggunakan poin negatifnya untuk meningkatkan kekuatan. Namun, kali ini dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lushu malah mendapatkan banyak masakan dan sebuah peta yang mengeluarkan aura hitam. Peta itu langsung bereaksi terhadap tubuhnya Lu Xiaoyu. Kemudian, Lu Xiaoyu mengatakan bahwa peta itu sudah membuat dirinya mengalami kebangkitan. Jadi dia tidak perlu menanggapinya secara berlebihan. Di hari selanjutnya, Lushu menjual semua masakan yang telah dia dapatkan dari sistem kekuatan. Ternyata dia bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada menjual telur. Dengan ini, maka untuk sementara dia tidak perlu cemas dengan kondisi keuangannya. Setelah mendapatkan banyak penghasilan, Lushu menjadi lebih sering membuat orang lain kesal. Lalu ketika poin negatifnya sudah terkumpul, dia bisa mencapai lapisan bintang ke-7 untuk mempelajari ilmu pedang. Seiring berjalannya waktu, Lushu semakin mahir menggunakan pedang. Dia menerima latihan yang cukup baik dari gurunya yang bernama Li Xianyi. Menurut gurunya, Lushu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia merasa heran kenapa Lushu ditempatkan dalam kualifikasi yang paling rendah. Oleh karenanya, setelah latihan Lushu diperintahkan untuk menguji lagi tingkat kekuatannya. Gurunya ingin tahu kualifikasi macam apa yang dia miliki. Kemudian, saat Lushu dan Xiaoyu melakukan uji coba, mereka berdua berada di peringkat yang paling tinggi. Bahkan, sepertinya Lushu memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari itu. Meskipun memiliki peringkat yang tinggi, Lushu masih berniat untuk merahasiakan peringkatnya. Dia berbohong kepada gurunya dengan mengatakan bahwa dirinya masih berada di peringkat yang paling bawah. Setelah mendengarkan perkataannya itu, gurunya terlihat kesal, sedangkan Lushu terlihat senang karena mendapatkan poin negatif. Tak lama setelah Lushu memasuki bintang nebula bagian kedua, dia mendapatkan kemampuan pertahanan untuk tidak menerima luka. Sedangkan Xiaoyu seakan terjebak di dalam kegelapan. Namun, Xiaoyu mendapatkan kemampuan yang cukup menakjubkan. Dia bisa mengeluarkan lubang hitam untuk membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Terlebih lagi, dia bisa mengendalikannya tanpa ada batasan. Lushu dan Xiaoyu pun melakukan berbagai percobaan. Ternyata, Xiaoyu bisa membangkitkan binatang apa saja sesuka hatinya. Jika digunakan dengan persiapan yang matang, mungkin saja bisa menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan manusia. Di tempat yang berbeda, terjadi pertarungan antar pengguna kekuatan. Di sana, pihak jaringan surgawi sedang melawan kelompok penjahat yang telah mengalami kebangkitan. Para penjahat itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka sangat berbahaya karena tidak segan membunuh siapapun yang berani menghalanginya. Lushu dan Xiaoyu melihat pertarungan mereka dari kejauhan. Karena sangat berbahaya, Lushu memerintahkan adiknya supaya kembali dan menunggunya di rumah. Dengan ini, Lushu bisa lebih leluasa untuk bertindak. Namun, tingkah lakunya itu terlalu mencurigakan, sehingga mengakibatkan dia terlibat ke dalam pertarungan tersebut. Lushu tidak melakukan kejahatan, tapi harus berhadapan dengan jaringan surgawi karena dianggap memiliki hubungan dengan penjahat. Untungnya, dia memiliki kemampuan yang lebih unggul dari mereka.
Kemudian ketika semua anggota surgawi dikalahkan, Lu Shu menjadi satu-satunya orang yang bisa bertahan. Dia juga berhasil mengatasi penjahat sendirian tanpa diketahui orang lain. Tak lama setelahnya, Lu Shu mengajak Xiao Yu untuk melanjutkan percobaan. Mereka berniat untuk membangkitkan mayat pembunuh yang terlibat dalam pertarungan. Saat tiba di tempat kejadian, Xiao Yu bisa merasakan orang yang baru saja mati di sekitarnya. Namun, karena kekuatannya tidak mencukupi, Xiao Yu masih belum bisa untuk membangkitkannya. Dia membutuhkan waktu 1 hari untuk mengumpulkan kekuatan bintang. Walaupun begitu, mereka berdua terlihat senang. Setelah mendapatkan tangkapan besar, Lu Shu pergi dengan Xiao Yu memakan camilan malam yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, Xiao Yu berhasil membangkitkan penjahat yang sudah mati. Dia segera menggunakan kesempatan itu untuk memberi kejutan kepada Lu Shu. Saat Xiao Yu menunjukkannya, Lu Shu bilang yang dia lakukan itu bukanlah memberi kejutan, tapi malah membuatnya kaget dan ketakutan. Saat dicermati baik-baik, ternyata dia benar-benar bisa membangkitkan tubuh orang mati. Dia dapat mengontrol kekuatannya hingga membaca ingatan orang itu sebelum meninggal. Ketika Xiao Yu membaca ingatannya, dia bisa melihat ingatannya saat melakukan perampokan. Maka dari itu, Xiao Yu berencana untuk mengambil uang yang disembunyikan. Lu Shu tentu saja tidak mengizinkannya. Mereka tidak bisa melakukannya karena uang itu berasal dari hasil perampokan. Lu Shu menasihati Xiao Yu supaya bisa mendapatkan uang melalui cara yang benar. Saat berada di lingkungan sekolah, seperti biasa Lu Shu tidak akur dengan yang lainnya. Dia hanya akrab dengan murid pindahan baru yang bernama Jiang Shuyi. Lu Shu merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Dia tidak perlu memikirkan masalah, terutama dengan orang yang membuatnya bosan. Lebih bagusnya lagi, dia bisa terjauh dari mereka. Lu Shu bertanya kepada Jiang Shuyi tentang buronan yang mati semalam. Shuyi bilang, baru-baru ini beberapa ilmuwan menjelaskan sebagian besar energi yang dikeluarkan dapat dideteksi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan aneh di seluruh dunia, seperti terjadinya kebangkitan secara besar-besaran. Mereka menyebutnya sebagai pemulihan energi spiritual. Hal ini mengakibatkan kelompok kuat seperti surgawi semakin berkuasa. Mereka jadi lebih berpengaruh dalam pendidikan untuk menjaga dan melatih siswa yang sudah membangkitkan kekuatan. Untuk meningkatkan kekuatan muridnya, jaringan surgawi membawa para siswa menuju reruntuhan. Menurut rumor yang beredar, reruntuhan adalah tempat yang ditinggalkan oleh peradaban asing di bumi. Tempat itu muncul tiba-tiba setelah terjadi perubahan besar di dunia. Di dalam reruntuhan, terdapat berbagai macam senjata sihir dan juga sesuatu yang paling berharga yang disebut mata formasi. Mereka harus mendapatkannya untuk keluar dari sana. Jika tidak, mereka takkan pernah bisa keluar dari reruntuhan. Sebelum latihan dimulai, semua siswa diberikan makan malam. Lalu setelah selesai makan malam, Lu Shu mulai mengganggu murid lain untuk mendapatkan emosi negatifnya. Dengan ini, maka dia tidak perlu berlatih seperti yang lainnya. Sedangkan untuk meningkatkan kekuatan, dia hanya perlu memakai emosi negatif dari mereka. Setiap malam, Lu Shu mengganggu ketua kelas yang sedang berlatih. Lalu saat ketua kelas menyelesaikan latihannya, dia mencari Lu Shu untuk menantangnya dalam pertarungan. Namun, karena gurunya melarang bertarung, pada akhirnya Lu Shu dan ketua kelas melakukan adu panco. Saat adu panco, dengan mudahnya Lu Shu bisa menjadi pemenang. Dia menjadikan kemenangan itu sebagai alasan kenaikan kekuatannya. Tak lama setelahnya, portal yang terhubung ke reruntuhan tiba-tiba saja terbuka. Semua orang berusaha menyelamatkan diri supaya tidak masuk ke dalamnya. Sementara itu, Lu Shu yang berada di barisan belakang tidak sempat melarikan diri. Dia terseret ke dalam reruntuhan, lalu berhadapan dengan mayat hidup dalam jumlah yang banyak. Tak lama setelah gerbang terbuka, sudah ada banyak korban yang berjatuhan. Ketika Lu Shu menghadapi sekumpulan mayat hidup, siswa lain hanya melihatnya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian ketika malam telah tiba, Lu Shu bertemu dengan orang asing yang bukan berasal dari jaringan surgawi. Dia adalah mata-mata negara asing yang telah disebutkan oleh Jiang Shuyi. Maka dari itu, dia berniat melakukan berbagai kejahilan untuk membuatnya kesal. Jika orang itu memang benar mata-mata, Lu Shu juga tidak akan membiarkan
membiarkannya bisa lolos. Akibatnya, Lushu bisa mendapatkan banyak poin emosi negatif hanya dalam waktu semalaman. Kemudian di pagi harinya, mata-mata itu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia langsung menyerang Lushu sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Sekilas, kemampuan bertarung mereka terlihat seimbang, tapi kenyataannya, mata-mata itu sangat kesulitan menghadapinya. Ketika menggunakan teknik pedangnya, Lushu bisa langsung membuat lawannya itu terbunuh. Membunuh bukanlah yang dia inginkan, tapi jalan kultivasi ditakdirkan demikian. Oleh karenanya, dia akan tetap melangkah maju untuk keluar dari tempat tersebut. Kemudian, setelah mengelilingi wilayah reruntuhan, Lushu berhadapan dengan sekumpulan serigala. Dikarenakan jumlahnya terlalu banyak, dia memutuskan untuk kabur dari serigala itu. Lushu sudah berlari dalam waktu yang cukup lama, tapi tidak sedikit pun merasa kelelahan. Malah, dia merasa jika tubuhnya menjadi jauh lebih bugar. Setelah lolos dari kejaran serigala, dia bertemu lagi dengan murid sebelumnya yang sedang kesusahan. Lagi-lagi, Lushu tidak berniat membantunya. Dia berkali-kali mengerjainya supaya mereka semua merasa kesal. Setelah beristirahat, Lushu kembali melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan reruntuhan. Dia ingin segera keluar dari tempat itu karena sudah khawatir dengan keadaan Xiaoyu. Sesaat setelah dia berhadapan dengan pasukan zombie, para pejuang dari jaringan surgawi berniat untuk menghabisi pasukan zombie itu. Karena salah satu zombie tidak memiliki tombak, mereka salah mengira jika dia adalah pemimpinnya. Zombie itu bukanlah pemimpinnya. Dia tidak memiliki tombak karena sudah direbut oleh Lushu. Akibat dari kesalahan itu, mereka tidak berhasil membasminya. Untungnya, Lushu kembali beraksi. Dia sengaja datang melawan mereka hanya untuk mengambil senjatanya. Saat Lushu keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba dia dikepung oleh pasukan zombie. Dengan memakai senjata yang dia kumpulkan, semua pasukan zombie pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Lu Xiaoyu yang sedang berada di rumah sudah bosan menunggu kakaknya pulang. Kemudian dia menemukan sebuah kotak yang disembunyikan. Kotak itu berisikan keripik kentang dan catatan yang ditinggalkan supaya Xiaoyu tidak memakannya. Sedangkan Lu Shu yang masih terjebak di reruntuhan bisa mendapatkan banyak poin dalam waktu singkat. Dia menggunakan poin itu untuk meningkatkan kekuatan bintangnya. Lalu, ketika pasukan zombie berkumpul, Lu Shu tiba-tiba datang dan membasminya. Kemudian, sekelompok orang yang melihatnya segera membantunya. Tanpa bantuan dari mereka pun, Lu Shu sudah cukup kuat membasmi semuanya sendirian. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk ikut melawannya. Dengan dikalahkannya pasukan zombie, Lu Shu bisa memiliki semua senjata dan perlengkapannya. Kemudian, dia akan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Dikarenakan tidak ada yang membawa uang, dia memperbolehkan untuk menukarnya dengan benda berharga. Akan tetapi, dia hanya memberi barang yang bagus kepada mereka yang berjuang saja. Sedangkan untuk orang yang tidak terlibat pertarungan, hanya akan mendapatkan barang yang jelek. Begitulah cara Lu Shu mendapatkan banyak keuntungan dari dalam reruntuhan. Semua orang yang masih bertahan kembali bergerak di area reruntuhan. Sebagian besar dari mereka sudah kehabisan makanan dan minuman. Oleh karenanya, Lu Shu memberikan sisa buah miliknya kepada mereka yang kelelahan. Buah yang dia berikan itu ternyata memiliki efek yang menakjubkan. Selain bisa menghilangkan haus dan lapar, bisa juga menghilangkan rasa lelah dan memulihkan energi. Lu Shu dan yang lainnya telah memasuki pusat reruntuhan. Di sana, dia kembali menawarkan senjatanya untuk dijual kepada orang-orang. Di saat yang sama, Lu Shu mendapatkan undangan rapat dari para guru dan jaringan surgawi. Selain Lu Shu, murid perempuan yang bernama Xiao Qinci juga diundang oleh mereka. Tampaknya, jaringan surgawi sudah mengakui kehebatannya. Mereka membutuhkan kekuatannya jika terjadi situasi yang tidak terduga. Di saat semua orang sedang beristirahat, kelompok mata-mata yang menyamar mulai menjalankan aksinya. Mereka memasuki inti reruntuhan secara diam-diam. Lu Shu yang menyadari pergerakannya segera menghentikan mereka. Dia menahan salah satu dari mereka untuk dimintai keterangan. Namun, master dari jaringan surgawi malah langsung menghabisinya. Dia juga tidak berniat menghentikan mata-mata yang sudah ada di bawah.
Lu Shu dan yang lainnya mulai memasuki area bawah. Mereka turun menggunakan tangga buatan yang sudah disiapkan dengan kekuatan seseorang. Tepat di dasar area bawah, mereka melihat ada beberapa mata-mata yang tewas di tempat. Kemudian ketika tiba di ujung jalan, tiba-tiba ada segerombolan hantu yang akan menyerang. Sebelum mereka menyerangnya, Master Yisho menggunakan kekuatan api untuk membasmi yang ada di depannya. Yang lainnya juga terlihat baik-baik saja. Mereka bisa mengatasi situasi tersebut karena serangan lawannya tidak terlalu mematikan. Lu Shu sudah mempersiapkan diri untuk bertarung, tapi semua musuhnya tidak berani mendekatinya karena bisa merasakan kekuatan Lu Shu yang sebenarnya. Setelah semua hantu dikalahkan, muncul pasukan mayat hidup dalam jumlah besar. Di antaranya juga ada yang terlihat membawa mata formasi. Yishao berhadapan 1 lawan 1 melawan musuh yang paling kuat. Sedangkan yang lainnya fokus bertarung melawan pasukan zombie. Lu Shu hampir terkena serangan panah. Xiao Qingqi melindunginya lalu menyerang satu persatu lawan tanpa ragu. Karena Lu Shu diabaikan oleh musuhnya, dia memutuskan untuk pergi ke markas lawannya. Lu Shu berharap bisa mendapatkan barang berharga di dalam kediamannya. Ketika Lu Shu memasuki markas musuh, tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Dikarenakan semua pasukan sedang bertarung, maka hanya ada patung penjaga saja yang menjaga markas itu. Sepertinya alasan kenapa Lu Shu ditakuti adalah karena memiliki pedang yang mengerikan. Di sisi lain, pertarungan antara jaringan surgawi dan pasukan zombie semakin memanas. Pemimpin mereka bertarung habis-habisan demi merebut mata formasi. Tapi benda yang dibawa musuh itu bukanlah mata formasi. Mata formasi yang sebenarnya berada di tempat yang berbeda. Kemampuan berpedang milik Xiao Qingqi memang sudah tidak diragukan lagi. Dengan menggunakan teknik berpedang, dia bisa membasmi segerombolan musuh dalam waktu singkat. Sementara itu, Lu Shu yang berada di suatu ruangan tiba-tiba berhadapan dengan pimpinan musuh. Secara tidak sengaja, dia menemukan mata formasi dari tempat itu. Dengan ini, maka reruntuhan bisa diselesaikan dan semua orang bisa keluar dari tempat tersebut.